우리나라가 진짜 작긴 작다, 그치? Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan membahas seluruh alur lengkap film yang berjudul Exit. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja ke alur ceritanya guys ya. Karena suatu tragedi yang mengerikan, seorang pria pengangguran seketika menjadi sosok pahlawan. Suatu pagi seorang pria dengan gagah sedang olahraga di suatu palang besi. Saking gagahnya, dia mendapatkan jempol dari sekumpulan nenek-nenek. Ya, pria itu adalah Yongnam. Namun ketika bocil-bocil melintas, mereka malah mengatai si abang ini gila. Karena setiap hari sibuk dengan olahraga palang besi. Hal itu membuat bocil sang ponakan Jiho malu. Tak lama Yongnam mendapat kabar bahwa lamaran kerjanya ditolak. Malam harinya dengan sang teman, Yongnam cerita sesama pengangguran, hingga menganggap hidup mereka adalah bencana. Ketika di rumah, Yongnam dihampiri sang kakak. Karena esok hari ulang tahunnya ibu mereka, sang kakak menyuruh Yongnam untuk potong rambut agar terlihat rapi. Ketika membuka lemari, tak sengaja sang kakak melihat lemari Yongnam dipenuhi dengan peralatan panjat tebing. Semakin ngomel, Yongnam berusaha mengusir sang kakak. Saat itu Yongnam teringat dengan aksi panjat tebingnya yang gagal. Sementara wanita cantik di sebelahnya berhasil menuju puncak. Wanita cantik itu adalah Uijo. Tibalah di hari ulang tahun sang ibu, tempat pesta yang begitu jauh dari rumah. Mereka pun berangkat bersama. Setibanya di tempat acara, tampak sudah ramai. Di saat ingin foto bersama, tiba-tiba Uijo sebagai pekerja datang untuk menyalakan lilin. Sama-sama canggung, akhirnya mereka ngobrol di luar. Dengan gaya yang meyakinkan, Yongnam mengaku sudah bekerja sebagai manajer. Diketahui ternyata dulu Yongnam pernah mengajak Uijo untuk pacaran, namun ditolak oleh Uijo, dan itulah yang membuat mereka saling canggung. Oke, kembali ke pesta. Mereka semua pun menikmati hari itu. Sementara di sisi lain, manajer gedung tampak menanyakan kepada Uijo tentang sang manajer yang pernah ngajak kencan. Namun Uijo kembali menolaknya. Kemudian Uijo pergi mencari tahu tentang Yongnam, dan Uijo tahu kalau Yongnam berbohong kepadanya. Di tempat lain malam itu terdapat sebuah mobil tangki berisikan gas sedang parkir di tengah perusahaan di kota itu. Ketika dihampiri oleh pengamanan di sana, tiba-tiba mobil mengeluarkan gas yang begitu banyaknya. Tragedi mengerikan pun terjadi. Ya, itu adalah gas beracun. Semua orang dibuat panik malam itu, hingga terjadi ledakan di mana-mana. Karena kekacauan di luar menyebabkan sebuah tabung gas meluncur ke ruangan Yongnam dan keluarga. Kaget serta panik, mereka segera lari dari gedung. Sementara Uijo berusaha mengabarkan tamu yang lain untuk segera keluar dari gedung tersebut. Ketika di luar, mereka dibuat kaget dengan situasi dan kondisi di sana. Asap gas beracun yang menggumpal telah menyerbu kota tersebut. Akhirnya membuat Yongnam, Uijo, dan yang lain kembali masuk ke dalam gedung. Ketika semua berusaha masuk, Jiho sang ponakan tampak di luar mencari ibunya. Dengan maksa, Uijo membawa ke atas, sementara Yongnam dengan panik menyelamatkan kakaknya yang sudah menghirup gas beracun tersebut. Kemudian segera membawa sang kakak ke dalam gedung. Mencoba tenang, mereka semua berusaha menyelamatkan ibunya Jiho tersebut. Ketika Uijo dan Yongnam melihat asap telah meninggi, Yongnam berinisiatif menyuruh mereka semua untuk naik ke atap gedung. Awalnya mereka ragu dengan pendapat pria pengangguran ini, namun pada akhirnya mereka percaya lalu dengan segera naik ke atas. Setibanya di lantai atas, pintu malah terkunci. Manajer pun nggak punya kuncinya. Mereka semua tambah panik. Begitupun keadaan di luar saat itu. Polisi, tim medis, serta aparat yang lain berusaha memberikan yang terbaik. Kembali ke keluarga Yongnam. Ketika berusaha mencari kunci, mereka melihat berita bahwa gas beracun tersebut dapat menyebabkan kematian dengan membakar kulit dan mata. Saat mendengar bahwa terdapat bantuan helikopter di berita, membuat Yongnam mengambil keputusan untuk memanjat dinding agar dapat membuat atap gedung dari luar. Diketahui, pintu dapat dibuka dari luar. Setelah berhasil memecahkan kaca gedung dengan peralatan seadanya, bak peralatan panjat tebing, Yongnam segera bersiap-siap. Tak lama sang ayah menghampiri, begitupun sang ibu untuk melarang aksi gila yang akan dilakukan Yongnam. Tak menghiraukan hal tersebut, Yongnam segera beraksi. Setelah berhasil menyeberang ke gedung sebelah,
Uijo memberikan kapur dan alat kait panjat tebing. Yongnam pun kembali meloncat ke gedung utama untuk mencapai atap gedung. Dalam aksinya itu, pihak keluarga begitu panik. Berbekal pengalaman panjat tebing, Yongnam berusaha sekuat tenaga. Ketika ingin meraih pegangan selanjutnya, tali yang tidak cukup panjang, Yongnam memutuskan tali tersebut. Sehingga kini Yongnam memanjat tanpa menggunakan tali pengaman. Akhirnya Yongnam sampai di puncak gedung, lalu segera membuka pintu. Di atas atap, tak lama mereka semua melihat Heli dan segera berteriak memanggil. Namun sayang mereka tak mendapatkan bantuan. Uijo yang melihat salah seorang keluarga menghidupkan flash HP-nya. Sontak ide Uijo untuk membuat kode bantuan terlintas. Mereka semua menghidupkan flash di HP-nya masing-masing dengan mengikuti kode yang dibuat oleh Uijo. Di tempat lain, salah satu televisi memberitakan tentang motif pelaku pembuat gas beracun ini. Diketahui yang bernama Yang karena kehilangan semua hak patennya setelah dipecat dari perusahaan, yang membuat suatu gas beracun yang sangat berbahaya guna membalaskan dendamnya. Kembali ke atap gedung, masih terus berjuang melakukan kode bantuan. Tanpa lelah dan berbagai cara, akhirnya helikopter datang membantu dengan membawa box angkutan. Mereka pun semua naik. Namun karena muatan melebihi kapasitas, akhirnya Yongnam dan Uijo berbesar hati untuk tetap tinggal di puncak gedung tersebut. Tentu ayah dan ibu Yongnam begitu mengkhawatirkan sang anak. Mereka pun dibawa ke tempat aman. Di kantor berita, seorang pimpinan berusaha menelpon seorang guna mendapatkan tayangan berita yang eksklusif. Sementara Yongnam malam itu meminta maaf kepada Uijo karena keluarganya Uijo menjadi susah. Dengan buntu mereka tampak begitu sedih akan keadaan. Ketika salah satu heli menghampiri mereka, Uijo menyampaikan kebohongan Yongnam. Namun sayang, si heli enggak jadi menjemput mereka. Diketahui si helikopter menjemput orang-orang penting yang bekerja di suatu gedung pencakar langit. Dengan kesal tanpa pikir panjang, Yongnam dan Uijo bergegas mengambil persediaan hingga peralatan apa yang ada. Di lain tempat, kakak Yongnam saat itu sudah dirawat dan keluarga yang lain juga sudah aman. Saat itu sang kakak menanyakan di mana Yongnam. Mereka kemudian menenangkan sang kakak. Sementara berita mengabarkan bahwa gas beracun telah menyelimuti seluruh kota. Oke, kembali ke Yongnam. Saat ini mereka berdua menggunakan pelindung badan serta masker gas menuju suatu tempat. Namun diketahui, masker gas ini tak bertahan lama. Keadaan jalanan yang sangat kacau dipenuhi gas, mereka terus berlari. Setibanya mereka di suatu puncak, tiba-tiba Yongnam mengganti tabung maskernya seorang diri, lalu pergi meninggalkan Uijo. Mau tidak mau gas yang terus tinggi, Uijo berjuang untuk manjat demi mencapai atap yang lebih tinggi. Di atas atap itu, Uijo yang mengomel-ngomel tiba-tiba dari belakang Yongnam datang dengan membawa tabung masker buat Uijo. Di rumah sakit darurat, ayah Yongnam dan rekannya berusaha pergi menyusul Yongnam menggunakan taksi. Kembali ke Yongnam yang saat ini berada di salah satu gedung. Di ruangan tempat nge-gym tersebut, mereka kipasan guna membuang gas beracun, kemudian melepaskan masker. Setelahnya mereka berencana untuk meloncat ke gedung sebelah demi mencapai tujuan ke gedung pencakar langit. Di lain tempat, di suatu pinggiran sungai terdapat dua orang diam-diam berusaha mengambil gambar dengan drone. Mereka ini adalah suruhan pimpinan televisi guna mendapatkan berita yang eksklusif. Bapaknya Yongnam yang menyusul berhenti di pinggiran sungai juga dan tak sengaja bertemu dengan dua orang pria tadi. Sang bapak membujuk pengendali drone tersebut untuk mencari sang anak. Kembali ke Yongnam yang saat ini berusaha melemparkan tali ke atap gedung sebelah. Setelah tali dilempar, Uijo dengan hati-hati merayap di atas tali tersebut. Begitupun dengan Yongnam. Asap yang terus meninggi, mereka tiba di atap gedung. Berbagai cara mereka lakukan agar bantuan datang. Di saat itu mereka melihat terdapat sekumpulan anak-anak terkurung di suatu gedung. Ketika bantuan helikopter datang mendekati, Yongnam dan Uijo seketika membuat kode panah dengan barang-barang yang ada, mengarahkan ke sekumpulan anak-anak, dan akhirnya helikopter dapat membantu anak-anak tersebut. Ketika sekumpulan anak-anak tadi diamankan, tak lama semua orang dikagetkan dengan suara ledakan yang begitu kerasnya. Hal tersebut membuat gumpalan gas beracun bergerak dengan cepat. Yongnam dan Uijo tak kehabisan akal. Mereka berencana untuk naik ke atas kren suatu gedung yang jauh dari pandangan mereka. Tanpa pikir panjang, mereka berdua menelusuri gedung-gedung tersebut. Ketika berusaha membuat penghubung seperti jembatan untuk menuju ke gedung sebelah, tiba-tiba drone muncul. Hal itu membuat Yongnam dan Uijo melambaikan tangan sembari meminta pertolongan. Sementara di lain tempat, sang ayah dengan kaget bahagia mengatakan bahwa itu adalah anaknya. Dua orang pengendali drone segera mengabarkan pihak stasiun televisi untuk segera mengabarkan. Berita hari itu diramaikan dengan tayangan eksklusif perjuangan menyelamatkan diri antara Yongnam dan Uijo. Di rumah sakit, sang ponakan yang melihat paman Yongnam berlari di atap gedung segera memberitahu orang-orang di sana.
Pihak keluarga dengan penasaran menyaksikannya. Begitupun para YouTuber begitu antusias menayangkan serta memohon bantuan atas aksi Yongnam dan Uijo. Yongnam dan Uijo tanpa lelah terus berlari, pindah dari gedung ke gedung yang lainnya demi mencapai puncak kren. Bahkan mereka melompat bareng menuju suatu gedung, kemudian memanjat gedung tersebut layaknya memanjat tebing seperti yang biasa mereka lakukan. Berjuang dengan bekerja sama, akhirnya mereka tiba di suatu atap gedung tinggi. Setibanya di atap gedung pencakar langit tersebut, mereka tampak bingung karena puncak keren begitu jauh. Aksi mereka masih terus disorot oleh drone, dan semua orang yang menyaksikan juga ikutan bingung. Tak lama, drone yang menyorot kehabisan baterai dan siaran pun hilang. Hal itu membuat ibu Yongnam tampak lemah tak berdaya. Kini Yongnam dan Uijo yang tak tahu harus bagaimana tampak menangis bersama, seolah kesal akan keadaan. Menangis sembari berpelukan, Yongnam yang kesal dengan keadaan mengatakan bahwa Yongnam ingin membuat Uijo terkesan, tapi malah buntu begini. Tak lama Uijo melihat sebuah drone datang. Enggak cuma satu, begitu banyak drone yang datang seolah ingin membantu mereka. Itu adalah inisiatif orang-orang yang berada di kota tersebut. Kemudian Yongnam berinisiatif memanggil salah satu drone, lalu menuliskan bantuan agar drone tersebut membawakan tali menuju gedung yang terdapat keren. Aksi Yongnam kembali ditayangkan, membuat sang ibu dan yang lain sangat antusias melihatnya. Drone yang bersusah payah berusaha menyangkutkan tali, akhirnya berhasil. Kini tali telah terhubung. Dengan nekat mereka berteriak lalu meluncur menggunakan pengait gantungan. Tiba-tiba di tengah jalan mereka terhenti. Gak kehabisan akal. Parahnya lagi, Uijo dengan nekat mengambil gunting tali untuk memutuskan tali penghubung tersebut. Dengan begitu mereka yang bergantung dapat berpatokan pada tali yang terhubung di gunung tujuan. Namun saat meluncur menggantung itu, seketika tali pengaitnya lepas. Mereka pun tak menggapai gedung tersebut hingga drone menyorot mereka yang terjatuh. Tragedi itu pun dengan sedih seorang melihatnya. Terlebih sang ayah dan ibu Yongnam. Akhirnya helikopter datang untuk mencari mereka yang jatuh. Tak menemukan jejak apapun, si heli beranjak pergi. Tapi tidak jadi, mereka melihat terdapat kembang api menyala-nyala di suatu kren. Kode itu adalah kode dari Yongnam dan Uijo. Mereka yang berjuang akhirnya dibantu oleh helikopter. Di rumah sakit sang kakak mendapat kabar dari suaminya kalau Yongnam dalam keadaan selamat dan akan menemuinya. Di esok paginya Yongnam dan Uijo dibawa ke tempat pengungsian. Setibanya di sana, Jiho sang ponakan yang dulunya cuek bebek kini menyambut kedatangan Yongnam lalu memeluknya. Dalam keadaan haru bahagia, akhirnya mereka bertemu dengan keluarga. Uijo yang seorang diri berusaha menelpon ibunya. Kemudian tak lama Uijo dihampiri oleh Yongnam. Kemudian mengembalikan besi pengait yang saat itu pernah diberikan oleh Uijo. Namun Uijo menolaknya dengan mengatakan lain kali saja. Ya, itu artinya Uijo masih ingin bertemu dengan Yongnam di lain waktu. Sambil senyum malu-malu tapi mau cerita pun selesai guys ya. Sebuah film dengan judul Exit rilis pada tahun 2019. Film yang ditulis dan disutradarai oleh Lee Sang-gun ini mengangkat kisah bencana di pusat kota Seoul, Korea Selatan. Film yang memadukan tragedi serta komedi. Saat menikmati film ini kita layaknya dibuat seperti naik wahana roller coaster. Terasa menegangkan dengan kisah cerita yang disajikan. Sang sutradara menggambarkan kondisi manusia yang akan mengandalkan apapun dan segala cara untuk mempertahankan hidup. Hal-hal kecil seperti kapur, plastik, isolasi hingga senter ponsel jadi penyambung nyawa. Selain tragedi dan komedi, film ini juga memberikan sentuhan kasih sayang dalam sebuah keluarga. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys, bye-bye.